Hai Sobat Ambis, kembali lagi bareng Kak Yura. Hari ini kita akan membahas warming up TKA Sleman ya. Karena bentar lagi kan kalian mau warming up ya, di tanggal 18 Agustus kurang lebihnya ya teman-teman semuanya. Jadi kita hanya mau lihat gambaran soal warming up tahun kemarin aja. Nah, untuk adik-adik yang kepo, sebenarnya soal warming up itu pakai soal apa aja sih, Kak? Seringnya tuh pakai soal DIY tahun lalu ya, sama soal Sleman tahap 4 kayak gitu. Atau yang Sleman terakhir kayak gitu biasanya, teman-teman. Oke, kita cek dulu nomor satunya. Seperti biasa ya, kalau ada kayak gini pembagian kita kerjain dulu. 9 bagi 0,3. Nah, sama aja kayak 9 dibagi 3/10. Jadi 9 dikali 10/3. Jangan lupa suku keduanya harus kita balik ya teman-teman ya. Kita coret 3-nya bagi 3 jadi 1, 9 bagi 3 jadi 3. So 3 kali 10 30. Nah, kalau udah ketemu jawabannya, sekarang kita kerjakan dari kiri ke kanan. Negatif 15 tambah 30, terus di minus sama 10. Kira-kira jawabannya berapa ayo? Negatif 15 ditambah 30. Pasti jawabannya 15 tuh ya, sama min 10. 15 kurangi 10 berapa? 5. Jadi pernyataan 1 itu pasangannya yang A teman-teman. So pasti nih yang cherry sama yang dadu dia pastinya salah. Jawabannya antara A sama B aja. Jadi ketika kita ngecek pernyataan kedua nanti, pernyataan kedua dia sudah bisa menentukan jawaban di nomor 1. Ya, apakah 2 nanti pasangan sama C atau sama B? Langsung saja perkalian kita kerjakan dulu. Negatif 20 dikali 1/2. Jangan lupa disederhanain ya, biar nggak begitu gede ngitungnya. Yaps, jawabannya negatif 10. Kerjakan dari kiri ke kanan. 25 ditambah negatif 10. Nah, terus dikurangi 15. Berapa tuh? 25 ditambah negatif 10 aja hasilnya berapa? Iya, 15. 15 kurangi 15 hasilnya 0. Nah, jadi yang 2 pasangannya sama yang B. Nah, betul sekali jawabannya so pasti yang B. Gimana, mudah banget kan matematika kan ya? Kita lanjut ke nomor 2. Nah, kalau ada soal kayak gini teman-teman, kita ubah dulu tuh yang kuintal diubah ke kilogram. Kenapa harus diubah ke kilogram, Kakak? Karena jawaban A, B, C, D, E mu kilogram. Masih ingat nggak 1 kuintal berapa kilo? Iya, 100. Jadi 45 kali 100, 4.500 kilo. Terus dikasih tahu, 1 pohon jeruk mampu menghasilkan sekitar 30 kilo jeruk. Jadi kita cari banyak pohon dulu. Caranya gimana, Kak? Ya berarti 4.500 kita bagi dengan berapa? 30. Sesuai kayak yang ada di soal. Coret-coret jangan lupa. 450 bagi 3 hasilnya iya, 150. 150 apa? 150 pohon. Terus dikasih info lagi tuh, setiap pohon itu dikasih pupuk. Beratnya 200 gram. Enaknya 200 gram itu kita ubah ke kilo dulu. Berarti berapa gram ke kilo? Naik berapa tangga? 3 tangga. Jadi kita bagi 1000. Nah, kita coret aja teman-teman nolnya biar nggak capek. Jadi ketemunya 0,2 kilo. Kalau udah ketemu 0,2 kilo, di situ dikasih tahu tiap bulan. Soalmu yang nanyain gimana banyak pupuk yang dibutuhkan selama 6 bulan. Kalau banyak pupuk yang dibutuhkan selama 6 bulan teman-teman, berarti 0,2 kita kaliin dulu nih sama 150 pohon. Ayo berapa? Kalau kalian susah desimal tuh bisa diubah 2/10 teman-teman. 2/10 kali 150 tinggal coret-coret. Nah, 12 kali 15, 12 lagi 2 kali 15, 30. Itu masih per bulan. Kalau yang ditanyain 6 bulan ya tinggal kita kali 30 kali 6, 180 kilo. Gimana, mudah banget kan matematika? OTW warming up 100 nih semuanya nih ya. Di nomor 3 tuh mudah banget lagi teman-teman. Intinya yang merah tinggal kalikan sama negatif 2 gitu ya. Terus yang kuning bisa teman-teman kalikan sama 2, yang hijau bisa dikalikan sama 5. Nanti tinggal kalian tambah semua, ketahuan tuh hasilnya.
Yuk kita mulai yuk. 4 kali min 2 berapa? Ya, min 8. 3 kali 2 6. 5 kali 3 15. Terus kelompok 2, 3 kali min 2 berapa? Ayo, masih pada inget gak nih? Ya, min 6 ditambah 10 ditambah 10. Nanti hasilnya berapa? Di kelompok 3, min 6 ditambah 8 ditambah 15. Hasilnya berapa? Kelompok 4, min 8 tambah 8 tambah 10. Nanti kita cari ya hasilnya bareng-bareng berapa. Ya, min 8 tambah 6. Pastinya min 2. Min 2 tambah 15. Berapa min 2 tambah 15 teman-temanku? Iya, 13. Min 6 tambah 10, ayo. Sobat ambis berapa? Mudah banget ya. Terus min 6 tambah 8. 2 tambah 15 berapa? Ayo. 17. Min 8 tambah 8 tambah 10. Easy busy ini teman-teman, pasti bisa banget. Yaps, jawabannya 10. Sekarang kita cek pernyataan pertama. Kelompok 4 memperoleh skor akhir yang paling rendah. Benar atau salah? Benar, karena 10 kan. Terus yang B, selisih skor yang diperoleh kelompok 2 dan kelompok 4 adalah 7. Salah lah ya teman-teman. Masa 7? Kelompok 3 memperoleh skor akhir paling tinggi ya, karena dia dapat 17. Jadi dia dapat skor paling tinggi dan yang D salah. Oke, sekarang kita ke pernyataan 4 teman-teman ya. Ini mudah banget. Kalau ada diskon ganda jangan langsung ditambah loh ya. Kita kurangi dulu tuh 100% kurangi 30%, 70%. Jadi tinggal 70% kali 250.000. Coret-coret pokoknya ya, biar nggak capek ngitungnya. 25 kali 7 berapa? Pada tahu nggak nih 25 kali 7 berapa nih? Yap, 175, tinggal kalian tambah nolnya teman-teman. Berapa nolnya yang tersisa? Ya, jadi 175.000. Dapat diskon lagi 20%, jadi 100% kurangi 20% lagi. Berapa? 80%. Jadi tinggal 80 per 100 gitu ya nanti ya, dikali 175.000. Berapa teman-teman? 140.000. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bola besi nih ya. Ini kok kenapa sih Kak soal fisika ada di sini? Ya teman-teman, memang ada. Kita lihat di situ ada 14 cm diameter. Kita ubah jadi jari-jarinya dulu berapa? Iya, 14 bagi 2, 7 cm. Itu jari-jari yang ada. Terus kamu lihat, oh semuanya tuh kilogram per meter ya. Jadi 7 cm. Kita ubah meter dulu. Berarti 7 kali 10 pangkat min 2. Begitu juga boleh teman-teman. Oke, selanjutnya kalau udah diubah ke meter, kan kita ditanyain rho apa m per v gitu ya. Masanya berapa, v-nya berapa? So pasti kita harus nyari volumenya ya. Kalau masanya kan udah ada di situ 7 kilo. Volume bola tuh apa sih? 4/3 pi r pangkat 3. Jadi kita tulis aja 4/3 kali 22 per 7 kali r-nya tadi udah dicari kan ya, 7 kali 10 pangkat min 2. Nah, tinggal kita pangkat 3. Mudah banget. Ya teman-teman, ya tinggal kita tulis ulang. 4/3 kali 22 per 7. 7 pangkat 3 berapa? Udah pada tahu ya kan? 343. Betul. Terus pangkatnya tinggal dikali. Nah, ini kita udah ketemu nih teman-teman volumenya. Coret-coret. 343 bagi 7, 49. Itu tinggal kamu kali ya tuh. 4 kali 22 kali 49 nemu berapa? Nah, udah ketemu 4.312 kan? Sekarang kita masuk ke rumusnya rho m per v ya. Langsung aja teman-teman ditulis masanya berapa. Masanya itu kayak yang ada di soal ya teman-teman, 7 kilo per volumenya yang udah kita cari tadi 4.312 kali 10 pangkat negatif 6/3. Nah, tinggal kita ubah jadi perkalian. 7/1 kali 3/4312 kali 10 pangkat negatif 6. Kalau negatifnya pengen hilang, pangkatnya kita bawa ke atas teman-teman, biar mudah. Nah, udah deh, udah kita bawa ke atas, tinggal kita tulis lagi bawahnya per 4312. Nah, kalau kalian pengen lebih simpel teman-teman, maksudnya biar mudah gitu loh baginya. 21 itu kamu minta 10 pangkat 3 dari yang kanan, jadi 21.000. Nah, karena tadi udah diminta ya 10 pangkat 3 dari 10 pangkat 6, dia sisanya kan jadi 10 pangkat 3.
per 4312. 21.000 dibagi 4312 itu koma-koma. Nah, bulatnya tuh kayak 4,8. Tadi sisa pangkatnya berapa? 10 pangkat 3. Udah, jadi jawabannya 4,8 kali 10 pangkat 3. Oke, soal selanjutnya ini pakai teorema Pythagoras ya. Teman-teman udah pasti tahu nih karena bentuknya segitiga siku-siku. Kalau kita mau nyari tingginya atau B-nya, rumusnya C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Nah, C-nya berapa? C-nya 8. Jadi kita tulis aja deh. 8 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. 8 pangkat 2 berapa? Siapa masih inget? Iya, 64 dikurangi 16. Jadi B-nya ketemu akar 48. Tapi kakak, 48 itu kan nggak bisa diakar. Iya teman-teman, nggak apa-apa. Itu ada akar 2, akar 3, akar 5. Ada tuh bukan kok, kebetulan ada gitu enggak. Jadi coba yuk 48-nya kita bagi 3, ketemunya berapa? Kalau 48 dibagi 3 kan ketemunya 16. Pastikan salah satu angkanya tuh hasil dari bilangan kuadrat ya. 16 itu kan kalau di akar 4. Nah, jadi kamu punya 4 akar 3. Karena di situ tertulis akar 3 1,73, jadi 1,73 kita kalikan 4, hasilnya berapa? Betul banget, yang ekornya 2 teman-teman, yang C 6,92. Oke, kita akan ke soal selanjutnya di nomor 7 ya teman-teman ya. Ini rumus skala jarak peta jarak sebenarnya, fokuslah ke skalanya. Kalau skalanya 1:100, nah JS-nya itu sama dengan JP, jadi nggak usah diubah-ubah dengan syarat dia cm ke meter ya. Misalnya JS-nya meter, JP-nya cm, daripada nanti kamu kali 100, terus kamu bagi 100 lagi kan capek ya kan. Nggak usah, kita cari coba yuk, ukurannya bener nggak sih? 7 kali 10 pangkat 5, itu kan ada 3 sama 4, 3 tambah 4 7, terus ini 150 jadi 300, kita terus 3 aja. Nah itu 3-nya ada 3, berarti kan 9 tambah 1,5 berapa? 10,5. Jadi pernyataan pertama benar. Kita lanjut pernyataan kedua, pemilik rumah ingin perluas area dapur dengan memanfaatkan sisa tanah. Tuh teman-teman yang ada warna merah-merahnya itu loh, itu tambahannya. Jadi yang tadinya lebarnya cuma 1,5 ditambah lagi tuh 1,5, panjangnya kan 3 tuh. Karena yang tanyakan luas, apa rumusnya? Sisi kali sisi. Jadi 3 kali 3, 3 kali 3 9. Karena di situ 6, ya udah dia pasti salah. Oke, sekarang kita cari yang teras. Pas teras tuh ya, kasih warna nih terasnya. Tuh, bentuknya persis panjang. Jadi rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjangnya tadi 7, lebarnya 1,5. 7 kalau dikali 1,5 berapa? Nih, kita langsung ngitung di sini. 10,5. Jadi pernyataan 3 salah. Mudah kan, Bes? Nah, kita ke nomor 8. Kalau ada titik-titik kayak gitu, dia itu ada bukan karena percuma. Jadi kita cek jaraknya apa? Berapa tuh? 400. Terus waktunya berapa? 10. Ada jarak, ada waktu yang kurang apa? Kecepatan. Rumusnya jarak bagi waktu. Jaraknya 400. Waktunya 10. 400 bagi 10, 40. Sekarang kita cari jarak yang ditempuh mobil. Nah, jarak tuh rumusnya apa? Jarak rumusnya kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa nih? Betul banget, kecepatannya 40. Waktunya 6. 40 kali 6, 240. Mudah banget. Semua pasti bisa ya. Kita lanjut nomor 9. Ini pakai deret aritmatika itu loh, Bes. U1-nya 50. Kalau udah ketemu U1-nya 50, kita cari bedanya. Bedanya tuh U2 kurangi U1. So, pasti 100 kurangi 50. Berapa? Benar banget, 50. Nah, karena ditanyakan UN-nya 1250 ya, kita langsung nulis ke rumusnya UN A plus N min 1B. N-nya 1250, A-nya 50, ditambah N-1, bedanya 50, dan jangan lupa di air mancur ya. Oke, kita tulis lagi, 50, ditambah 50 N ya, terus minus
Minus 50. Lah itu 50 kurangi 50 habis kan, Bes ya? 50 kurangi 50 habis, kakak kita coret aja 50 sama min 50-nya. Tinggal 1250 sama dengan 50N. Jadi N-nya berapa? Coret nolnya. Biar nggak capek nanti ya. Coret nolnya seret. Tinggal 125 bagi 5. Berapa? 25. Mantap yo. Jawabannya berarti yang C. Satu soal terakhir di nomor 10. Masih dengan jarak kecepatan waktu teman-teman. Cari yang lengkap dulu. Itu kecepatannya ada 60, waktunya ada 1,5. Tinggal nyari jarak, berarti 60 kali 1,5. Berapa hayo? 60 kali 1,5. Ada yang tahu nggak nih di sini? Aku nunggu jawabanmu. Nah, 90. 90 itu berarti apanya? Jaraknya. So, pasti pernyataan pertama salah. Terus pernyataan kedua, kecepatan rata-rata pada minggu ketiga. Cari aja Bes, minggu ketiga, nyari kecepatan rumusnya apa? Jarak bagi waktu. Ya udah, jaraknya berapa? Jaraknya tadi 90, waktunya 3. Oke, 30. Terus kita cari selisih waktu minggu ke-1, minggu ke-4. Tinggal nyari waktu. Apa rumus waktu? Jarak bagi kecepatan. Jaraknya itu tetap ya Bes ya, pakai yang 90. Jadi tinggal 90 kamu bagi 45 kayak gitu. 90 bagi 45 berapa? 2 jam ya kan. Jangan lupa nanti 2 jamnya kita ubah ke menit dulu. Nah, 120 menit. Terus selanjutnya yang pernyataan ketiga ya, di minggu ke-4 berarti waktu rumusnya jarak bagi kecepatan. Jaraknya 90. Nah, ini biar mudah ya Bes, kalian pakai aja 90 per 75 kali 60 gitu bisa. Jangan lupa dicoret-coret, bagi 5 dulu bisa nih. 60 bagi 5 berapa? 12. 75, 15. Coret lagi, bagi 3 ya. Oke, terus 90 bagi 5, 18 kali 4. Berapa jawabannya? Betul banget, 72 menit. Nah, karena di situ selisih ya, Bes. Jadi kita kurangi tuh 120 menit dikurangi 72 menit. Jawabannya berapa? 48 menit. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu kapan-kapan lagi semuanya. Mau lanjut part 2?